Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Purwati, NIM E77218044. Di sini saya dari jurusan Tasawuf dan Psikoterapi, mata kuliah Tarekat Muktabaroh. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Sejarah Tokoh Silsilah Doktrin Tarekat Mufaridiyah. Untuk yang pertama adalah sejarah Tarekat Mufaridiyah. Secara resmi, Mufaridiyah berdiri pada tahun 1955, didirikan oleh Syekh Haji Muhammad Makmun Yahya. Dalam sumber yang lain, tarekat ini disebutkan berdiri pada tahun 1954, tepatnya pada tanggal 14 September 1954, bertepatan pada hari Ahad Muharram 1374 Hijriah, ketika Syekh Haji Muhammad bin Yahya mendapatkan ilham tentang lafaz zikir tarekat Mufaridiyah di Baitullah Ka'bah Mekah Al-Mukarram. Untuk selanjutnya adalah perbedaan tahun berdirinya tarekat Mufaridiyah. Perbedaan tahun berdiri ini tidak mengandung kontroversi atau pertentangan, dikarenakan masing-masing tahun mempunyai konteks yang berbeda-beda. Tahun 1955 dimaksudkan sebagai munculnya komunitas Mufaridiyah di Indonesia. Sementara tahun 1954 adalah merupakan awal didapatkan zikir Mufaridiyah secara ilham oleh Syekh Muhammad Makmun di Baitullah Mekah. Untuk selanjutnya adalah asal nama Mufaridiyah. Tentang nama Mufaridiyah ini, sebagaimana penjelasan Abdul Ghani, salah seorang tokoh pengembang tarekat Mufaridiyah di Riau, Mufaridiyah diambil dari asal kata Arab, yakni Mufarid, yang berarti orang yang menyendiri. Kata ini berubah menjadi makna menyatukan ketika ditambahkan imbuhan iyah dalam ketentuan kaidah bahasa Arab, sehingga menjadi Mufaridiyah. Karena memang tujuan Syekh Muhammad pulang ke tanah air ini mengembangkan zikir Mufaridiyah adalah menyiarkan Islam, menarik umat untuk taat dan berserah diri kepada Allah, serta mempersatukan mereka dalam komunitas zikir. Untuk selanjutnya ialah tokoh tarekat Mufaridiyah, yaitu Syekh Muhammad Mahmun yang lahir di Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara pada tanggal 28 April tahun 1909 dari pasangan Yahya dan Ramlah. Sebelum meneruskan pendidikan agama ke Mekah dan Madinah, ia masuk Lagre School Pangkalan Branen, Hollandische Inland School atau MULO di Medan. Sesudah itu ia meninggalkan bangku sekolah umum dan berpaling kepada pendidikan agama. Pada tahun 1927 sampai 1930 masuk ke lembaga pendidikan Jamiatul Mahmudiyah Tanjung Pura. Setelah belajar Islam di Mekah dan Madinah selama kurang lebih 21 tahun, ia kembali ke tanah air dan menetap di Tanjung Pura, Langkat, Sumatera Utara untuk memimpin komunitas tarekat Mufaridiyah. Syekh Mahmun pernah tinggal di Sukabumi selama 4 bulan, dari tanggal 1 September 1973 sampai 2 Januari 1974 dalam rangka pengembangan tarekat Mufaridiyah. Kemudian kembali ke Langkat meneruskan pengembangan tarekat Mufaridiyah hingga hari wafatnya, yaitu hari Kamis 22 Juni 1978 bertepatan pada tanggal 16 Rajab 1398 Hijriah. Untuk selanjutnya ialah silsilah tarekat Mufaridiyah. Dalam tarekat Muktabaroh, ajaran dan amalan tarekat diperoleh atau diijazahkan melalui guru tarekat tertentu yang silsilahnya bersambung sampai ke Nabi. Sementara tarekat lokal, ajaran dan amalannya ditentukan oleh pendiri tarekat yang bersangkutan, tidak diperoleh melalui ijazah guru tarekat yang mempunyai silsilah bersambung kepada Nabi. Next, Mufaridiyah dalam menjelaskan syariat agama sama seperti tarekat Muktabaroh lainnya, yakni berlandaskan Al-Quran dan Sunnah serta kaul ulama. Sehingga dari segi ini tarekat tidak berbeda dengan tarekat Muktabaroh dan kelompok ahli sunnah wal jamaah dalam
kalangan sehingga dari segi ini tarekat ini tidak berbeda dengan tarekat Mu'tabaroh dan kelompok ahli sunnah wal jamaah dalam kalangan NU. Oleh sebab itu, sebagian kalangan mengelompokkan Mufaridiyah sebagai tarekat Mu'tabaroh. Dilihat dari konteks guru, Mufaridiyah ini berbeda dengan tarekat Mu'tabaroh. Dari sisi ini, tarekat Mufaridiyah sama seperti tarekat lokal, yakni zikir dan amalannya tidak diperoleh melalui ijazah guru tarekat besar yang sanadnya atau silsilah guru tersebut bersambung kepada Nabi tanpa terputus. Amalan zikir Mufaridiyah ini diperoleh melalui ilham oleh Syekh Muhammad Mahmun berupa metode zikir dengan menyebut lafaz sewaktu ia bermunajat di Baitullah Makkah Al-Mukarramah. Dan untuk yang terakhir ini adalah doktrin tarekat Mufaridiyah. Ada 3 macam ya. Untuk yang pertama ialah secara umum dan normatif. Pengalaman zikir Mufaridiyah ini juga disebut dalam berbagai dokumen Mufaridiyah adalah sebagai berikut. Amalan zikir tarekat Mufaridiyah dilakukan sesudah sholat fardu dengan ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan. Yang kedua ialah selain zikir sholat fardu dan zikir sholat Jumat, ada lagi amalan yang disebut wirid malam Jumat. Amalan zikir ini diadakan setelah sholat Isya dan dilakukan secara berkelompok. Untuk yang terakhir adalah bentuk zikir yang lain adalah zikir akbar. Zikir ini diadakan sebulan sekali. Waktunya dimulai tepat jam 8:10 WIB. Ustadz atau imam ini yang memimpin atau ditentukan oleh badan kenaziran. Wirid sajadah adalah juga salah satu bentuk amalan Mufaridiyah. Terima kasih, itu tadi penjelasan dari saya mengenai silsilah doktrin tokoh tarekat Mufaridiyah. Apabila ada yang salah, kurangnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.